Salam Rahayu, salam pedot. Dalam kesempatan malam hari ini kita konten lagi, kita membahas soal rumah tangga, dan dalam kesempatan ini kita kedatangan tamu istimewa, Mbah Jimbrong, dan ditemani juga Mas Wira sama Mas Nur. Monggo lanjut. Silakan Gus, monggo Gus. Ujung Mas Brong. Ayo. Monggo. Salam Rahayu pada dulur-dulur, tentunya di malam ini matur nuwun sanget nggih di saged berkumpul di mateng derek sedaya. Sebenarnya ini kehormatan istimewa. Sami. Jadi saya diundang karena memang ini saya juga sudah melihat atau kita aktif monitor di kontennya Dodel. Memang ini bahasa di belakang yang kita lihat ini ngobrol ngalor ngidul. Bisa tertarik. Jadi cuma konsepnya ngobrol ngalor ngidul ini kita jagungan bareng-bareng. Jadi tidak merasa kita itu ada yang lebih pinter, yang lebih hebat. Tidak ada kita bahasa ini. Jadi ngobrol ini ayo kita sama-sama di malam ini tentunya kita bisa berdiskusi. Mungkin nanti juga pemirsa yang mengikuti di konten channel Dodel ini mungkin ada yang bisa diambil. Jadi sesuai yang disampaikan oleh dulur saya tentang membangun Rumah tangga. Jadi sebenarnya membangun rumah tangga ini hal yang tidak lepas dari itu. Nah, kita harapkan nanti ini memang konsepnya ini bisa untuk yang dalam persiapan. Nah, ini mungkin juga ini Kang Wira ini kita masih bujang. Ya. Ada yang masih bujang, masih bujang. Jadi nanti kalau membangun rumah tangga itu tentunya ini kan ada tahapan-tahapan. Ini nanti menurut kami sebatas kita tukar pengalaman bersama-sama. Alhamdulillah, karena saya sudah alhamdulillah masih sakit pun keluarga khususnya, dan alhamdulillah saya juga sudah diberi titipan momongan ya Allah dan dari 20 tahun ini ada proses yang harus kami lalui. Ini nanti biar pemirsa yang lainnya juga dari pengalaman ini mungkin dalam berumah tangga mungkin ada sesuatu hal cerita pengalaman kita ini bisa diambil. Saya bersyukur karena pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk bertukar pengalaman. Jadi sebenarnya makna dari membangun rumah tangga yang tentunya kita ada membangun. Ini sih dibangun. Kalau nek membangun itu macam-macam, ya bisa ngomong awake dhewe orang mau membangun rumah, membangun tangga. Nah, secara filosofi apa sebenarnya yang dibangun? Mungkin dari saya satu nih, membangun dirinya sendiri tentang mental, sebuah mental untuk menjadi keberanian. Keberanian itu sendiri nanti mungkin bisa diterapkan dengan mau melangkah dulu kemana arah kita dulu, sesuai dengan tujuannya kita. Tujuan kita kan membangun rumah tangga juga. Yang satu mungkin dari saya, pengalaman saya sendiri, satu mungkin membutuhkan keberanian itu tadi, mental itu tadi, antara kita untuk melangkah ke depannya, untuk membangun rumah tangga itu sendiri. Mungkin dari saya itu waktu dulu
ini cerita. Itu dulu perjalanan saya mungkin panjang. Selama saya mungkin hari ini sampai sekarang itu sudah 21 tahun. 21 tahun sampai sekarang ya alhamdulillah juga belum ganti ya Mas ya. masih satu. Alhamdulillah. Ini perjalanan panjang dari Bandung saya merantau ke Surabaya sampai akhirnya menemukan suatu pasangan di sini. Dan itu pun mungkin dari perjuangan itu yang tadi yaitu dibutuhkan mental dulu untuk membangun apa itu tentang mungkin perilaku satu, tentang ya itulah tadi baik sama lingkungan di sini. Yang kedua mungkin kita beradaptasi lah dulu, sebenarnya beradaptasi di sini. Karena mungkin bahasa saya dulu mungkin ya agak nggak bisa bahasa Jawa lah maksudnya dulu. Tuh, asli putih. Asli Sunda. Aslinya itu Sunda. Dan waktu niku nggih langsung lah ke di Surabaya, dari Bandung ke Surabaya nyampe, dan sampai itu ketemu ini kok istri saya. Kalau tidak ada keberanian, tidak ada mental dulu dibangun, mungkin ya sangat sulit untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Tentu kita mau melangkah, melangkah dulu. Melangkah itu seperti sebetulnya itu di dalam diri kita itu kan punya rasa ingin untuk menikah lah, sebenarnya menikah. Tapi kan di situ ada getaran-getaran, terusan oh siap enggak untuk langkah yang tadi membangun itu. Dan terus itulah ketemu, saling perkenalan dengan istri saya, kenal secara yang apa namanya sederhana lah, menanya. Dan sesudah itu mungkin perjalanan yang sampai sini terusan kita ada rasa ingin suka rasa cinta kepada pasangan saya. Langsung saya mungkin waktu itu memutuskan untuk Enggak. Jalan. Jadi, pengalaman dari ini sih Mas Sugianto. Jadi memang membangun itu kan orang membangun diawali dengan dari mental wani, tapi mungkin naik guyonan ya paling pertama kali itu niatan ingin nikah, apa kita kan biar kawin kita tertarik ini awalannya, dan itu biar pengalaman untuk yang bujang lanjut bisa ini biasanya dari pengalaman saya, karena kebetulan kita ini laki-laki semua di sini punya selera tersendiri. Biasanya kalau kita mau berpikir panjang bangun rumah tangga paling ya usia saat ini nikah, karena juga itu menentukan status. Untuk saat ini gak nikah, terus rasanya itu ingin kepada lawan jenis kita yang intinya nanti kebetulan sudah menjadi harmoni, tarikan tersendiri. Awal-awal itu biasanya kan dari memang mengawali dari awal membangun rumah tangga. Wah, hatinya bisa-bisa perkataan itu kah apakah murni? Biasanya awal kita tuh yang punya kita miliki adalah kita. Itu seneng si asik itu kan secara body, mungkin karena dari rambut dan sebagainya. Itu lumrah-lumrah saja. Jadi
dengan niatan itu kita jagongan malam ini ngalor ngidul ini, dan bahwa kita itu sing sak lumrah membangun rumah tangga yang jelas tujuan. Karena mungkin kita lihat sebelum kita memahami secara yang lebih, ada hal yang mendasar bahwa prinsip manusia itu yang harus kita ketahui adalah keberaniannya, berarti kan yang juga yang tahu. Ini coba mengutip, saya mungkin ada beberapa buku yang bisa dibaca ataupun di jurnal. Kebetulan saya ini kumpul orang-orang di lingkungan pendidikan, jadi mungkin ya dari diskusi. Jadi yang sering kita baca atau kita dengarkan untuk memahami atau kebutuhan diri seseorang, bahwa kita nikah itu terangkan bahwa proses kita sebagai manusia yang lumrah itu ya salah satunya kita bernikah dan menikah. Nikah ya kira-kira kan ini kan nggak satu. Dan kita memahami diri kebutuhan kita. Salah satunya kebutuhan dasar. Nek misalnya awak dhewe secara dasar itu apa sih? Secara fisiologi, secara fisiki organi awak dhewe apa sih? Kalau tidak secara fisik, yang mengikat pada di diri kita manusia secara hidup itu. Dan kita hidup pasti ingin daharan, ingin muncul. Itu menjadi kebutuhan sangat mendasar sekali. Nah, kalau kita nanti berumah tangga tidak tahu dengan kebutuhan dasar, karena apa? Kalau kata kita sudah nikah untuk mengarah membangun rumah tangga, itu yang jelas menjadi nambah lagi kebutuhan dasar itu dengan sisian kita. Kalau kita menginjak nanti diamanai anak, kebutuhan dasar amanah. Jadi kita memahami kebutuhan ini kalau nggak salah, ini teori kebutuhan yang lumayan terkenal. Dan beliau ini menemukan teori kebutuhan ini Abraham Maslow dari Amerika. Ini sangat terkenal, ini di tahun 1943 ini ngetrennya. Dia lahir pada bulan April tahun 1904 di tahun 19. Cuma ngetrennya teori ini. Dan ini sangat banyak digunakan. Artinya di dalam penerapan dalam kehidupan nyata ini sangat kebutuhan kita dan mendasar fisiologis, artinya secara fisik maupun secara biologisnya kita. Mungkin selanjutnya secara biologis kita normal ya, kayaknya nggak ada yang muda di atas 40. Ya, kesempatan itu kita untuk memahami apa yang ada di diri kita, karena nanti juga kedepannya kita dalam bangun rumah tangga tanggung jawab menjadi kebutuhan dasar ini juga nanti karo nanti pasti. Nah, yang selanjutnya adalah dari kita berkehidupan pasti nek lingkungan kita misalnya kita dalam hidup ini yang namanya kebutuhan aman dan nyaman itu harus ada. Jadi artinya juga sama nanti dalam membangun rumah tangga. Aman di lingkupan keluarga. Ini menjadi kebutuhan, kita harus memahami itu. Dan selanjutnya yang penting kali ini dalam bentuk artinya kasih sayang itu muncul dari diri kita dengan secara pribadi juga di masyarakat, di lingkungan kita juga ingin kita juga kekancan seduluran seperti ini, mulai gak sayang, mulai gak ini gak sayang betul-betul.
rasa sayang itu juga dan ini menjadi kebutuhan awak itu bersosial bertetangga tonggone ben tresno. Apalagi bahwa kita berumah tangga itu yang kita pahami yang terpenting misalkan kita kawin kita hanya calon banyak yang jauh di situ ada bapak ibu di situ ada saudara di situ ada mungkin tetangga nyatukan memang pada puncaknya di ajaran Jawa itu adalah keselarasan. Nah, itu keselarasan kabeh itu sudah ketemu. Makanya kebutuhan-kebutuhan dasar salah satunya kita diri kita muncul dari kita ingin disayangi misalkan oleh orang yang kita cintai dengan lingkup kita. Saat nanti kita juga saya pengalaman awal saya itu di orang tua dari garwa saya itu dari budi dan benar-benar tidak menjadi tugas tantangan secara pribadi karena memang ini mengawinkan menyatukan dan ini konsep untuk membangun ke depan. Nah awal dewi cuma nanti di keluarganya nggak pasti menjadi percik-percik menjadi sedikit ganjalan hanya dibilang untuk membangun rumah tangga dibilang gampang susah ya susah tergantung kita untuk menyikapi. Mungkin saya lanjutkan tentang teori yang kebutuhan yang berikutnya tadi secara sosial butuh mungkin seperti itu ya gambarannya. Terus mungkin secara ini agak egois sedikit penghargaan pengakuan atau pengakuan diri ya saya itu memang harus ada jadi kan di lingkungan ini sampai ibaratnya itu berbuat secara sosial ya secara di dalam pasti iya yang memberikan di kampung pasti saat sampai saya itu pasti muncul otomatis walaupun kita aku gak pengen aku reganono tidak sebenarnya artinya bahwa memang kebutuhan pengakuan secara kita sosial pun ini nyata ini real memang nyata pasti karena kembali kalau yang dasar kan psikologi sebenarnya itu masalah ini yang sebenarnya memotivasi diri kita supaya kita bisa melakukan atau mengaplikasikannya di dalam lingkungan. Betul. Teori ini sebenarnya dalam konteks ini disampaikan dari ini. Memang ujung-ujung adalah motivasi. Jadi teori of human motivasi. Jadi artinya ini memang ini adalah teori ini untuk motivasi manusia. Disampaikan memang tepat sekali. Jadi bahwa kita memang harus untuk memunculkan semangat dalam motivasi. Nah memang teori kebutuhannya sebenarnya untuk motivasi pada diri manusia supaya nanti dia bisa bereaksi. Dan selanjutnya mungkin ini yang terakhir adalah puncaknya aktualisasi diri. Jadi kita itu dari semua kebutuhan yang mulai dari awal sampai akhir. Jadi memahami tentang diri siapa sih saya dari kebutuhan tertentu kita harus mewujudkan dalam kenyataan yang real aktualisasi misalnya kita bersekolah akhirnya butuh gelar nah, itu kan kalau kita mereka kan jenengan itu orang seniman lukis wujudkan dalam karya karena orang lain akan melihat lukisan sampan hebat padahal itu semua berangkat dari kebutuhan diri sampan jadi sampan wujudkan sampan dari pemusik seni dan sebagainya ya sampai ciptakan karya itu kan proses dari kebutuhan jenengan dan aktualisasi diri kita di dalam kehidupan dan puncaknya kalau kita sudah memahami terhadap diri kita terhadap orang lain maupun lingkungan dengan aktualisasi
Jadi ini gambaran supaya kita itu memahami bahwa secara diri manusia itu memang dasar. Jadi ada teori yang oleh Abraham Maslow, Tuhan pada konteksnya ini sebenarnya adalah manusia. Mungkin monggo silakan kita diskusi bareng-bareng, ngobrol ngalor ngidul. Iya, saya udah telepon banyak. Ini kan di luar maksudnya kan membahas tentang rumah tangga. Iya. Kebetulan mungkin di rumah tangga hitungannya saya masih seumur jagung lah daripada dengan masih khusus saya ini istilahnya minta saran bagaimana sih cara mengarungi rumah tangga sampai segitu lamanya. Terus setiap rumah tangga kan pasti ada sih antara ya kerjaan pasti ada lah. Ya kecil lah Besar itu kan pasti ada nih. Ini minta apa ya sarannya gitu loh. Iya. Ya. Tapi tidak dianggap itu pembenaran. Mungkin ini hanya sebatas pengalaman. Sharing lah, sharing. Makanya ngobrol ngalor ngidul ini adalah kembali ke mungkin ngobrol ini tadi meminta sebuah tips atau saran gimana supaya dalam mengarungi rumah tangga atau membina rumah tangga ini makin ini sakit langgeng kali sing sampun melalui saking lamanya nih sampai sing ada 21 tahun, ada yang 21 tahun seperti panjenengan terus Bandung itu apa sebenarnya mungkin ada tips atau saran atau beberapa masukan untuk Mas Nur ini agar dalam rumah tangganya nanti mungkin bisa diterapkan. Ini tukar pengalaman. Jadi tadi sebenarnya kalau ngomong tips ataupun saran sebenarnya ada banyak hal yang ada. Sebenarnya juga sudah banyak orang melakukan itu, kadang-kadang itu dikemas dalam apa yang mudah dipahami. Jadi mungkin gambarnya begini, dalam bentuk apapun kunci pertama itu bisa komunikasi. Karena komunikasi kan satu cara transfer atau mindaki baik yang ada di mulut. Dibiasakan adalah sering. Dengan catatan komunikasinya kayak apa? Salah satunya ya wis sebenarnya pola. Jadi sebenarnya masalah sisian atau garwo kita itu dulur-dulur ini kan yang sebenarnya lebih detail atau yang lebih real lebih tahu apakah ini garwo ini senang bicara atau dia dengan pola agak serius. Monggo silahkan. Tetapi kunci pertama adalah komunikasi dengan jujur. Memang yang namanya berumah tangga pasti ada. Karena yang namanya kita konsep kita itu sebagai manusia itu pasti yang namanya masalah ini apa sih? Karena masalah kita tidak ada masalah gitu lah. Jadi itu kan sebenarnya kan hanya ditolak balik. Tapi kalau kita mana cara filosofi masalah kita tuh apa? Karena kita hidup. Jadi masalah itu bukan sesuatu hal yang aneh, tergantung kita. Masalah itu mau besar dan kecil itu tergantung kita. Kembali lagi. Sing cilik sampean gedek nih nggih monggo, sing gede dicilik. Komunikasi terbuka. Jadi kita tuh artinya dengan komunikasi dengan yang terbuka, yang selanjutnya itu kita utamakan adalah bersama. Biasanya memang proses jenjang-jenjang di dalam rumah tangga itu ini biasanya rawan-rawan 1 sampai 5. Karena biasanya guru anget-anget itu kegemusan. Apalagi nyun sewu ya tantangan kita di dunia sekarang ini dengan globalisasi atau globalisasi ya. Begitu teknologi ya. Karena sudah ketergantungan manusia. Informasi itu cepat. Tapi kalau tidak benar, bukai
Nah itu kan, nah inilah artinya bahwa tantangan-tantangan seperti itu. Karena memang permasalahannya, apalagi yang saya sekarang itu yang sebenarnya ajaran-ajaran dulu itu kayak wis mulai untuk biasa yang kan. saya kita ngomong ini yang saya dengan yang saya teman-teman pemirsa dan dulu terus yang mungkin yang di channel Kedel ini coba aja tentang lagu yang saya kuburan dan itu sebenarnya kalau itu untuk khalayak secara umum itu kan saru banget tuh. Malah ngono berkembang bojone tak silih mutasi mulai enak kata balik no. Lah itulah kita yang saya nggih dulur-dulur walaupun kita ngobrol malam coba kita kembalikan ini karena juga lah ini sangat mempengaruhi dan kalau itu sudah menjadikan kebiasaan harap ngomong kok kita memang harus banyak berkomunikasi selain tadi itu kita membiasakan bersamaan apa salah satunya jadi kita itu supaya apa ya banyak saat-saat kita itu selalu bersama ya itulah kebersamaan itu mewujudkan kita untuk penyatu akan lebih mengetahui dari kekurangan ataupun kekurangan kita. Salah satunya menerima. Ya saya ini mungkin kalau nanti istri saya mendengarkan secara selera tadi. Cara aku hanya lusa seger nanti nek nyonya saya ngokong bapak karena aku guyon aku nek nyonya aku seger aku gak tau apa ini gue tak kayak ibaratnya memasakannya tempe wae tapi kan seger dilem istok nih lah ya kadang-kadang yang saya mas ini yang saya anu dek tambah seger awakmu ya enggak apa itu yang jenengan tahu ya carane gue sering bersama nanti kita bisa ngobrol kadang-kadang itu berkomunikasi kita seakan-akan disebut dengan kesamaan penting terus yang selanjutnya adalah di dalam kita ini yang penting saat kita menghadapi suatu persoalan yang tadi pernik-pernik pegangan kita adalah tidak egois yang saya ya saya mau ngelanang itu bayangin kadang yang saya itu misalnya di kantor tanda tangan surat paling kokaran dulu seperti itu saya punya rasa saya sampai kadang-kadang itu kayak harap nyapu wae mengangkat itu tugas kasih wong kita tuh koyo wah menampilkan itu koyo wis kesel nah, saat ada permasalahan jangan kita menanggapi tulis wong lanang kita di pemimpin sing bisa boleh nopo lah salah satu kebersamaannya tadi juga kita tidak egois artinya nanti di dalam saat permasalahan itu kita harapkan bijak sampai nggak ada karena kan salah satu budaya biasanya kita punya masalah ya yang namanya kita kalau kita ngomong secara jangan sampai karena anak itu yang bisa dilihat salah satunya yang bisa niru ya merekam ya setuju merekam yang direkam itu bagi dia yang didengarkan aku pernah dengar bahasanya Gusnya itu waktu di channel mungkin tentang Garwo ya atau jadi dari 1000 nasihat tapi hanya gugur satu contoh yang nyata contoh nyata itu artinya sama kita berbuat kalau kita itu mau mengekspresikan diri kita ajarkan karena dengan perbuatan karena mereka akan merekam itu pada menjadi kebiasaan mungkin dia nggak ngerti artinya tapi lama-lama dengan proses misalkan dulu orang Jawa kita makan bareng-bareng kan saya pernah sampai
kita kecap itu, saya pernah ditegur anak saya. Walaupun saya sudah merantau. Nah, kalau sudah terbangun, jadi menjadi kebiasaan. Artinya sama kita dengan istri. Jadi sebenarnya masih banyak beberapa cara-cara yang tadi kita mulai tentang komunikasi, kita terbuka dan jujur, terus kita ciptakan suasana kebersamaan, menang sakar diri, usilah. Dan tentunya harapan kita bahwa semua permasalahan lebih bijak bukan harus bijak, tapi minimal itu ngarahnya. Ya mungkin dari pengalaman itulah memang kita banyak sering merenungkan. Salah satu banyak sesuatu yang kita berbuat tunjukkan kegandengan kita itu ada momen tertentu. Ini contoh Mas. Jadi misalkan begini. Jadi kita mengingat ini pengalaman. Mengingat ulang tahun istri. Ya, ajaran seperti itu kan. Kalau mau tua kita ngomong lah. Biasanya dia kata seperti itu. Ya cuma cara kita. Yang penting kita tuh itu adalah salah satu yang menjadikan kebiasaan untuk rasa sehat. Dengan semampunya kita mengingat. Ya, misalnya manggilnya kayak apa? Itu dengan hanya mengucapkan, mungkin dikecup keningnya, guyonannya tambah tuwek ya. Nah, itu terserah. Mungkin ada rezeki mau dijak makan, monggo silakan. Nggak harus kue. Ya, sudah ada harus. Itu kan hanya tambahan. Kuncinya adalah kita media gitu. Mungkin nggak masalah perasaan. Dan mungkin nanti dulur-dulur yang lain yang sudah bisa menambahi. Ini hanya mantan lawas nih, mantan lawas. Saya pasti punya pengalaman sendiri. Ini tak tambah sedikit Mas. Kalau mungkin seperti saya di usia 40 ke atas, apa namanya usia tua, biasanya rumah tangga itu kan yang jadi persoalan. Ini kalau mungkin itu ya cobalah kita nonton di media. Karena hanya dominan itu dua faktor. Padahal deh itu koyo ngono. Padahal suaminya ya suki. Itu masalahnya. Karena tidak bisa ngomong. Pinter-pinter ngomong mengelola. Ini yang sewu ya, ini sing rodok. Soalnya diminta sing rodok mantan-mantan lama. Karena nanti juga kita harapkan bahagia ini kan sampai kita harapkan seperti itu. Kayak apapun yang sewu Mas, apalagi ajaran di orang Jawa. Sudah dikupas tuntas. Sama lagi, enggak. Kita tuh kadang-kadang wis rumah tangganya wis secara bodi ini wis gak nyenengke koyok dhisik. Harus dikembalikan. Apa gitu tetap seperti semua. Ada solusi ya. Iya, wis kita semua. Awak dhewe sing wis ribene masalah kita tentang biologis itu karena masih normal. Kita harus pintar-pintar. Pelanggan berumah tangga itu kemarin kalau kita ngomong ke mosok ya kita harus ngurusi soal yang masih baik mantan anyar sampai karping ini kan kebutuhan kan nggak mungkin bisa berupaya misalkan ini contoh aja kita memberikan sesuatu yang di luar dugaan yuk dicari pasar ya cincin mutik gede atau apa ya silahkan monggo
ada momen-momen tersendiri itu yang membuat itu di luar dugaan. Itu butuh pola. Ya mungkin ini yang sempat long ya. Tapi ini kan artinya tuh orang itu dalam proses mengalami proses masing-masing. Tapi ini hanya gambar secara umum. Mungkin suatu saat kan mau mirip-mirip seperti ini kan mau ya tempat poin gitu lagi. Satu komunikasi, dua persamaan, tiga jadi yang ketiga yang jelas tidak egois tentunya saya harapkan semua permasalahan itu akan lebih bijak tapinya mungkin terus gimana ngapunten kula badhe tanglet niki saderenge kula matur nuwun sanget sampun dugi wonten channel Pedodol mriki Mbah. Nggih sama-sama. Niki kula badhe tanglet soal hubungan rumah tangga Mbah yang menginjak usia di atas 40 tahun usianya. Usia orangnya nggih Mbah, sanes pernikahannya nggih. Kan jenengan niki sampun usia di atas 40 tahun Mbah. Biasae niki kan di atas 40 tahun itu kan masa puber kedua nggih Mbah nggih. Nah, kula niki kan tasih dereng, Mbah. Mungkin kali Gus Ferry nggih unda-undi niki. Kinten-kinten pripun mangke nek menghadapi masa-masa niku, Mbah. Tak derenge kula melangkah ngajeng. Jadi sebenarnya kembali lagi Mas. Jadi kadang-kadang memang apalagi dunia sekarang itu kan bukan hanya wong lanang. Sekarang wong ayu-ayu kan. Iya. Yang glowing. Banyak yang glowing. Padahal ya matun Daud kadang glowing kan. Jadi kita kembalikan karena tujuan kita itu karena masih banyak jangka panjang karena kayak apapun biasanya bergesernya itu memang kita tuh harus mengemas. Nek kata melihat secara namanya keindahan itu pasti misalnya normal. Sampai kayak apapun itu kan harus sebatas. Tapi ada sesuatu yang sebenarnya ada amanah. Kayak apapun diupayakan bahwa yang paling istimewa ngomongin ngerem itu sebenarnya kuncinya dari ada. Itu mau dilihat itu mau menjadi bagus terhadap atau itu mau digeser kurang api. Kalau kita itu ngetut di nafsunya aku soalnya juga gak kenal soalnya aku puber terus Kan umumnya nih cari kusi nah bajinglongnya lah terus puber terus iya yes kita guyonan kadang namanya tetap kita berupaya kayak apa ya inilah yang kita miliki adalah garwa kita itu memang paling istimewa. Itu kan hanya sebatas sampan kan sampan melihat itu hanya sesaat atau butuh waktu kan tapi itu panjang sampai ibaratnya kayak kita dengan usia seperti ini dengan pernikahan waktu seperti ini kayak apapun karena kita itu memegang pertama tujuan kita terus persoalan-persoalan memang pernah muncul jadi kita itu karena betul juga pernah ada persoalan makanya kita kala-kala itu kita merenungi terhadap diri makanya kalau babahnya kita malam itu untuk salah satu tentang diri kita terhadap keluarga kita ya istri kita ya itulah kesempatan kita makanya kalau kita manusia
masih mau melakukan kegiatan yang sudah mumpuni, cukupkah atas kewajiban-kewajibannya lagi. Delok bisa sedina itu lho sing gandeng awake dhewe. Kopi. Ya saya begini. Sebenarnya tugas garwa kita, menurut saya kan kita sudah garwa putra. Ampun kali Mbak. Dia yang beratnya berat mas. Karena kesempatan kita adalah hari didikan kunci karena intensitas waktu itu lebih lebih banyak cenderung ke kepada ibu. Bangun tidur lah sih, pada sibuk. Artinya kita harus bisa melihat dan bisa merasakan itu. Dan itu berat. Dewi guru nonton masalah kesenangan nafsu nawai. Zaman ini saiki yang glowing gimana? Tapi kembali, apakah sebenar-benar kita itu sudah dianggap sebagai seorang pemimpin? Sejauh mana si istri ini sudah berbuat kita besar? Lah introspeksi ini terus, dan nanti minimal itu akan terkisah. Ngerime loh. Nah, jadi dikembalikan pada fondasi. Harus dengan pembuktian ya Bang ya. Betul. Itu yang saya pernah ngalami. Mungkin bahasanya bubur, aku jadi bubur terus ini. Jadi stop. Memang non-stop tadi. Kalau ya kembalilah kita, namanya manusia itu kan masih banyak celah-celah. Godaan itu sekarang itu zaman sekarang. Media yang informasi cepat. Sarana itu loh untuk kita untuk mengakses ke situ juga gampang. Ya wis, sebenarnya kuncinya itu banyak di introspeksi kita. Sejauh mana peran kita, diri kita itu sudah terus melihat yang sudah dilakukan. Nek enggak ono ngombelene kok ngono nek awake dhewe kunci sik. Tapi nek ada merenungi menulis ini sarane. Eret sing gandoli kan karena itu. Insya Allah seperti itu. Ini yang mencoba, saya juga pernah mengalami. Ini obrolan ini sebenarnya untuk kasihan sih. Tapi tidak apa-apa nanti. Buat bekal Mbak. Tapi minimal ya tidak apa-apa lah. Nanti kita ada pengetahuan. Nanti cuma punya prosesnya. Enggak, yang lainnya. Jadi kita harapkan dari pengalaman kita ini, pengalaman dulur-dulur ini, mungkin juga ada pemirsa yang senantiasa nonton channel Pedagang ini, pengalaman suatu saat mungkin ada yang bermanfaat, tentunya kita juga merasa juga. Dan kalau memang ada yang tidak pas, mungkin kesalahan itu dari kita sendiri, dan itu monggo silakan. Nanti kan tinggal pemirsa itu akan memilih proses ini. Ya, sebuah sekecil apapun nanti pemirsa. Mungkin Mas Ipung si Bujang nih kan perlu wawasan nih, maksudnya wawasan yang lebih dalam lagi untuk mungkin malah wacananya lebih daripada ini gini. Terus Mas Ipung kan si Bujang nih, Mas Wira dengan harus melangkah ke depannya bagaimana. Jadi ngajeng bahasanya kan syukur alhamdulillah. Jadi ngomong masalah bujang, waktu saya bujang sebelum menikah saya punya angan-angan gini.
tapi waktu sudah melakukan pernikahan atau sudah kawin itu cenderung berbalik, Mas. Seperti yang Enggak seperti yang kita angankan waktu bujang dulu. Nggak Nah, ini sesuai ekspektasi. penting tuh, Mas, masih pengalaman Mas Fira juga nanti buat pengalaman bagaimana menyikapinya itu penting juga. Soalnya saya dulu punya angan-angan nanti setelah nikah begini. Ternyata itu cenderung berbalik 160 derajat. Ketika waktu saya sudah menikah, benar-benar nikah benar-benar beda. Pasti. Nggih. Apalagi kalau sudah punya anak. Iya. Nggih. Jadi ya konteksnya kita itu kan angan-angan. Nggih, angan-angan. Saya kayak nambah itu dari Mas Wisnu tadi. Jadi kalau di latar belakang ya. Jadi di dalam rumah tangga itu yang jelas artinya nilai tentang keyakinan fondasi kita. Itu berarti kan Kuat. di fondasi kita memang ingin membangun rumah tangga, nah jelas nanti kan bahagia kan dalam proses pencapaian ini kan walah macam-macam kerikil itu kan. Nah, itu memang kembangnya berumah tangga. Nah, dikembalikan lagi tentang keyakinannya awak itu pasti kita untuk mencapai itu di situ membangun rumah tangga yang bahagia harmonis secara umum. Nah itu kita harus yakin. Ya kita itu ibaratnya itu ya kukuh terus digondeli terus. Dan yang selanjutnya adalah keyakinan apa yang dan mengukur terhadap untuk kebutuhan di keluarga. Terus nanti pengharapannya awak di cita-citanya gue anak awak dewe kayak apa. Nah itu kita harus juga punya untuk jaga diri keluarga. Yang namanya bahagia nanti ya tetap untuk diri kita dan untuk diri kita juga. Kita punya cita-cita. Nah pencapaiannya kita ukur terus, kita lihat sejauh mana apa yang sudah kita lakukan. Yang tentunya kita harapkan yang terakhir dari pemenuhan kebutuhan di dalam rumah tangga, dari pencapaian itu. Karena kuncinya nasional kan gak jiying Mas. Lah lek wis gak jiying itu kamu kan berdua selaras. Artinya yang kebutuhan dasar sudah terpenuhi. Pengharapannya awake dhewe terus tentang pondasinya awake dhewe. Dalam proses ini pengertian terhadap kita semua kekurangan gandengan kita sama dengan kurang kita. Keselarasan ini akan itu sudah mengajarkan. Poinnya gambarannya cuma 3 itu. Jadi tentang itu keyakinan. Jadi awake dhewe itu berumah tangga sampai digondali situ. Selanjutnya adalah kita untuk pencapaian depan seperti itu. Dengan harapan adalah kita keselarasan ini. Bahagia nanti. Mungkin kan seperti Jadi untuk mencapai keselarasan itu sendiri Mbak Nggih, itu harus menurunkan ego nggih Mbak Nggih. Biar seimbang atau gimana Mbak? jadi memang kalau mengetik itu memang ada manusia komennya disebut jadi kepala rumah tangga itu kayaknya koyo iyo sih paling yes di depan. Jadi merasa kita sebagai pemimpin tapi kan kayak apapun kalau kita itu berbuat terus ngetut kisah itu tanpa melihat di sisi lain ada kekurangan walaupun baik di kekurangan biasanya mana mungkin kita apa menar ketemu jenis selaras sih kangen wong bisa karepe dhewe ya malah gak karena jiying ora karep prontal yes ya kita itu selalu kadang-kadang merasa
Contoh yang saya alami, kerjanya jadi neng kono guru ngono tak orang boleh kayak banget tuh aku kesel gitu. Kayak Karena selama salah satu kan gitu. Karena selama kula belajar ten pedodel mriki Mbak nggih, kula kan sampun mencoba niki untuk mencapai keselarasan. Nek menurut kula kan ngenten Mbak. Harus memposisikan kalaupun ada masalah, harus memposisikan diri kita itu salah dulu sebagai seorang laki-laki. Biar unek-unek seorang istri itu keluar dulu Mbak. Pripun nek ngoten iki Mbak? Nggih, jadi ngeten. Balik meneh matur nuwun kata ya ada ajaran rebutan. Nggih. Salah, nggih betul. Pak aku lo sing salah, dek aku sing salah. Kan bener kan ngomong. Ya bakal ya tinggal lagi. Artinya itu bahwa kita untuk meneramkan suatu persoalan. Berebut adalah salah Diri kita memang. tapi memang ini filsafatnya leluhur ini ketaan itu kayak mung simpel gampang tapi nyuwun sewu nglakoni tapi makanya dengan kita jagongan ngalor ini kan ya minimal saat nanti makanya kita selalu untuk mengingat itu pilih diuling di ono gesekan kayak ini walaupun itu aneh loh bagi awak ini kan makanya benar itu dari sisi mana? Karena mereka kan ngobrol dua sisi Pak. Ya. Benar awak dia menyikapi benar itu menurut siapa? Menurut orang lain, menurut secara umum, apa menurut karakter diri, menurut diri kita harus kita lihat benar itu menurut siapa? Tidak hanya untuk diri kita. Menurutmu, apakah untuk orang lain itu juga sama? Benar, belum tentu. Tapi kalau berangkat dengan kita berubah sama, insya karena minimal, saya biasanya ngomong lagi, ya, benda-benda ini kan, biasanya kadang-kadang lagi kita nggak lepas kendali. Ya saya udah jenenge wong emosi, wong ngono nek iso emosi ki mlaku ning ngarep mandek kok emosi, gak apa-apa nek ngono ono rumus sing ngono sih mandek kok to. Kadang spontanitas. Tetapi kita makanya yang saya kita ngobrol ngalor ngidul seperti ini. Tujuannya untuk mengingat ajaran-ajaran yang sebenarnya sudah diberikan dari dulu untuk para anak. Nah, konteksnya memang kita itu sebagai manusia memang dibawa tidak bisa menghilangkan, cuma kita itu bicara mengendalikan. Makanya enak mengendalikan. Itu loh Pak. Susah ngelakoni nih. Emosi terserah, sama punya cara. Tidak perlu menang. Salah satu ini yang saya alami. Saya pernah mas, satu orang keras sekali. Timbanganin rungok ditambah. Belum menang. Memang ini pernah pengalaman saya itu. Wagi kuno malah jawab. Nah jenengnya mengawal dikit lagi naik-naiknya. Kalau mendengarkan dan suara yang kita dengarkan bagi kita tidak enaknya. Diem, hindari. Pernah mas masuk kamar mandi, celup isi ratu. Terus itu ngomongnya gampangannya cara fishing dan adem. Ya aduh silakan itu cara masing-masing. Dengan mungkin dengan cara iso nutup kupingnya sampean. Monggo silakan. Yang tahu adalah penting bisa mengendalikan lah, makanya mulai ngomong kayak itu ya apa caranya mengendalikan enak ngomongnya ya maksudnya dalam konteks yang pernah saya alami saya pernah ada di rumah tangga kadang-kadang ya mas yang lagi goro-goro anak rebutan bantal ya pola jadi masalah ya sudah saat seperti itu ini sudah kita sudah ya caranya menang kok panggas ikut mundur itu aku pernah ngalamin mau pengalaman tak celup mas sudah benar sih iya apa nah ini tukar pengalaman ini kita pernah mengalami
Wong saya itu juga itu pengalaman seperti itu. Misalkan mengendalikan tadi kita masalahnya sepele, kadang macam-macam. Kadang-kadang ya saya bilang, artinya berkeluarga itu bukan hanya di tataran di anak. Artinya itu persoalannya kan kita kok salah satu kan kita itu berumah tangga itu kan itu dua keluarga besar. Nah, makanya awalnya mulai gak disatokno dikawin iki. Apa kita enggak memunculkan persoalan rumah tangga itu sebenarnya kembangan itu mungkin aja sih kembangan. Saya tadi dah nah, contohnya mau emosi aku mau tak yusikus aku senemok lagi rumus bisa sakarku dhewe maksudnya iki ternyata ya juga minimal ya timbangannya kita jawab di itulah cara-cara untuk monggo silakan panjenengan yang tahu ya cara nih jenengan intinya ya sih jangan malah untuk membucing untuk mengeluarkan salah satu kan kita rumah sani salah ya kadang itu mbak ini saya pun kalau dari segi pasangan mungkin bimbingan mencakup rumah tangga nih hanya dari istri kadang juga dari saudara juga bisa lalu juga impactnya juga sangat besar pengaruh terhadap rumah tangga kita. Kalau menurut Mas Jimbrong sarannya untuk menyikapi dari saudara itu pripun mbak? Maksudnya mungkin Mbak Jimbrong ada pengalaman dari saudara tadi sendiri atau gimana maksudnya untuk tidak masalah ke keluarga kita atau rumah tangga kita itu pripun mbak? Jadi sebenarnya ini kan luas mas. Jadi kalau kita bahas ini kan sebenarnya persoalan apalagi nanti ngomong karakter dari saudara ini macam-macam. Ya ada, saya pernah punya pengalaman itu kan. Kadang-kadang waktu itu ada pemahaman sebenarnya maksud kita tuh baik. Makanya kembali lagi. Kadang-kadang kita itu kembali menekan. Yang waktu itu pernah ya, terus saya pernah mengalami proses yang namanya unan-unan utawa ajaran yang telah terkaitnya tentang pemaknaan itu pernah maksud kita itu mau kita ngomong terhadap dulur tapi kadang kita lupa dharma kewajiban terhadap ya. Nah itu memang butuh proses untuk memahami. Makanya kalau ajaran yang pernah adalah umpan papan. Jadi biar pada posisinya karena pemahaman tentang baik. Cuma yang berarti namun yang benar itu umpan papan. Walaupun ngomong katresnan sama dharma itu. Jadi maksud kita ke saudara kita. Itu karena saudara tua kita. Jadi kita tuh muncul ke tresnone awak itu. Ada kewajiban misalkan tentang ngomong tentang uang misalkan ya maksudnya kita wong dulu itu dulurku tuwa tahu sedikit sak tetes kringete utawa sak penogone sak pemikirane tau nyengkuyung aku maksudnya ki apik mas
Tetapi kalau kita tidak bisa menyeimbangkan dengan kewajiban bagaimana kita? Nah sebenarnya makanya antara kewajiban dan dharma itu yang diri saya. Dan balik lagi mas, sebenarnya kan karena yang jenengan maksudkan yang seperti permasalahan dengan saudara itu kan macam-macam itu maksudnya itu yang memunculkan macam-macam. Mungkin apakah masalah ekonomi, masalah duit biasanya perkaranya seperti itu. Pun apa tua kurang dituake, kurang dikapake. Ini paling dominan tentang uang biasanya. Ya memang ini normatif ini uang itu kan sebenarnya kan jadi mau kelihatannya sesuatu yang nikmat dan indah, tapi keliru sidik tadi molong. Nah, jadi permasalahan itu sebenarnya kan yang saya fokus ini jenengan ini masalah yang penting salah satunya adalah tadi kembali lagi yang kita konteks awal tentang kebutuhan kita dari cara pribadi, bagaimana kita itu bisa memahami tentang terhadap untuk membangun rumah tangga. Jadi kalau nanti berangkatnya sama, nggak terbuka. Ini terjadi pada saya. Saya ke saudara saya terbuka. Gandengan dulur belum tentu nih. Ataupun juga sama. Kadangnya awake dhewe itu juga tidak terbuka atas informasi awake dhewe jadi wis gak kurang-kurang paribasa. Tapi diinformasikan terhadap garwonya atau keluarganya tidak sama. Ini ya, karena bukan. Jadi saya berarti kembali lagi ke konsep yang awal, berarti nyambung ke komunikasi tadi gimana? Betul, artinya komunikasi dengan terbuka. Biar sebenarnya itu titik permasalahan di mana. So nanti jadi bermasalah kayak ini. Karena ya itu mau komunikasi jarang dilakukan, terus berangkat karena tidak dengan keterbukaan, ya akhirnya bermasalah. Aku kalau dulu ya saya ngalami, mungkin ini kan juga ngalami belani dulur kadang-kadang seperti itu. Ngobrol. Komunikasi ngobrol ya. Anu Gus, bahasane ngobrol. Jagongan. Jagongan. Ternyata nanti persoalannya itu tidak. Sebenarnya benang wis koyo-koyo. Tapi sebenarnya elek simpule gering kono tok iki. Ini kan seperti itu karena ya kan ada putus komunikasi. Persoalan ini sebenarnya tidak rumit karena obrolan itu tidak pernah tercapai. Jadi masalahnya tidak digelar, tidak terbuka. Ya akhirnya dengan di belakang kita ini kan persepsinya orang akan menerkana kan kayak gini. Ini. Ya karena ada komunikasi atau obrolan. Jadi balik mulai itu penting. Karena komunikasi loh mas, kunci pertama kan. Jadi menurut saya kunci pertama. Karena kita akan mengenali persoalan. Jadi namanya orang korupsi tidak, misalnya ini korupsi itu tidak masalah hanya. Tapi korupsi informasi juga. Jadi malah dampaknya besar. Berarti kan informasi ini diputus, dibalik. Jagongan, ngobrol. Yang terpenting itu ya jelas. Dari yang awal kami ceritakan. Biar yang menjadi, ya karena dengan komunikasi akhirnya, ini kira-kira itu nah, jadi saya kan terdeteksi. Jadi ibaratnya orang loro itu, kira-kira itu gak ada malah dari penyakit ingat. Nah, itu sudah mulai dini itu ketok disik. Benih-benih itu sudah muncul lah.
nek benih iku elek ya karuan. Nek ndak, ketokane apik Mas. Wah, hasilnya ya penyakit. Ya, gitu. Lawas makan lawas. Mantan lawas pundi nih. Dereng nih. Monggo Mas Lira, Mas Ipung, mbok menawi wonten sing ditanggletaken nomor bekal mangke. Bertanya. Dan bagi pemirsa yang sekiranya suka dengan channel _del bisa subscribe, like, share, dan untuk bagi yang mau bertanya silakan di kolom komentar. Bos, kalian Gus Ferry niki mbok menawi wonten tambahan. Kendali no. Ayo guys. Bagi pengalaman. Jadi malam ini kan Paling lawas piyambak niki. judulnya membangun rumah tangga. Kula ngalami iki nek perkawis tentang ana cekcok. Nek perkawis kula timbang niku jangan nek cara Bandungnya nih, gue enten pemirsa yang Bandung. Kedah repok, tahu repok satu bunyi satu diam. Itu aja. Nanti kita bisa berpikir kalau sana bunyi, sini bunyi, nggak ketemu nanti. Mungkin itu nanti kalau diam bisa memikirkan apa cara keluarnya gimana. Nanti juga di sini salah di aku, jalur sepuluh. Itulah komunikasinya itu jadi ketemu lagi. Menurut gua intinya kalau memang ada kecekcokan, yang tahu karakter si perempuan itu kan si pasangan kita kan kita sendiri lah. Mungkin itu nantinya di situ kita menggali secara apa mungkin kita obrolkan sama garwonnya sendiri. Iya mau ceritanya kan kadang-kadang akhirnya nanti itu intervensi gitu Mas. Iya. Tadi mau yang cekcok itu loh. Mau kepiye sih sampai ngono akhirnya kan terus biasa-biasa baik kan pulau bangun dari pengalaman tentang antara kekeliruan kesalahpahaman itu kan di situ memang kurang berkomunikasi asli. Dan itu pun jadi tidak hanya di situ nantinya perasaan kita kan memang dicari bajingrong di wau nih wong lanang itu banyaknya egois memang ke perempuan gitu ya sebenarnya ini menurut saya ya kalau si egois ki perasaannya ya tidak sih kalau perempuan banyak kan dominan di laki-lakinya. mungkin kula niku sing egois. Nah, egoisnya udah punya pengalaman. Mungkin dulur sing bujang-bujang ini nanti persiapan untuk nikah. Ya, itulah kami akan malam ini membangun secara umum dan tangga. Sebenarnya kalau kita ngomongkan ya berarti kan yang kita bangun ini kan dalamnya itu pasti ya rumah tujuh seperti itu. Mungkin di sisi lain yang dimaksud tangga itu ya jelas kanan kirinya kita bukan ataupun filosofinya adalah tahapan kita itu. Jadi tangga inilah untuk pencapaian tujuan yang tadi kita bisa harmonis dan bahagia tahapan-tahapan. Kita ini mantan Tuhan mengalami itu tangga-tangga ini tahapan-tahapan ini karena di masa-masa kritis dan sebagainya pencobaan secara ekonomi itu kan bergulir terus kebutuhan ekonomi menambah kita harus berpikir kemana seperti bagaimana kan sing dasar baik udah jadi mungkin yang bisa kita ambil hikmahnya semua pada konteksnya fondasi awal itu tujuannya kita
menjadi pegangan kita, keyakinan kita. Mau panggudoman itu balik mana? Wis bar tolah-toleng ini mana ngilingi balik. Harus punya cita-cita terhadap keluarga kita gitu. Iya anak ya itu nanti wah arek nunggu jenjang pendidikan seperti ini kan. Di sini terus itu pencapaiannya kayak apa yang harus kita lakukan, kita siapkan. Itu pun nanti terus masalahnya nanti gandengan terus tidak ada. Sebenarnya diri kita wis dhewe ono masalah, wis saiki ono garu ono anak, kan nambah. Oh, soal mangan wae lah nambah kan gitu. Iya situ gandengan. Apapun. Nah, itu kan kita ini untuk beraktivitas harap masalah seneng ono panggonan ya apapun gitu. Jadi ya harus dikembalikan lagi pada itu panggonan itu. Ini kan dianggap seorang dianggap seneng berumah tangga gitu. Gak seorang itu wow. Aslinya kita dibilang munafik sorong ya. Aku seneng. Aslinya ya. Ketika Nek wong lanang aku seneng mbak, nek wong wedok aku soro nih gitu. ketika Lah itu kan akhirnya seneng mbak sorong kan gandeng. Gantung aja. Kalau mau itu soro itu dianggap satu kenikmatan gitu. Kan satuan lah. Susah mek seneng. Gak ono penyimbangane gak selaras gitu. Mungkin itu ada yang bujang dulur-dulur Oh, Jadi audiens. ya sudah apa-apa, yang penting kan yang ini kan ada niatan. Niat. Ini kita membahas bangun rumah tangga. Niat kita ada. Awal tahapannya kita harus di awal. Minimal ada niat ke situ. Enggak masalah. Urusan kita itu kan harus berupaya. Nah, salah satunya niat. Jadi ada kemauan, ada kesanggupan, dan ada kesungguhan. Ini selalu salah. Nek kemauan itu dikarep mas. Nek mau itu kan salah satunya itu keinginan. Sungguh berarti sudah ada cara untuk ditata untuk yang kekarepannya mau. Oh, disiapin, tunggu rencana. Planning. Ada rencana-rencana. Jadi ada kemauan itu kan kekarepan atau niat. Sanggupan. Sanggup itu berarti kan sudah ada planning rencana-rencana. Supaya nanti lah kesungguhan itu dalam kondisi apapun Untuk mengerjakan, melakukan. Jadi kalau kita mau ketemu kita kan kepingin. Misalnya kalau kita mau ke tempat si A misalkan contoh Bogorasi kalau di Surabaya ya ini kan Bogorasi itu pada dasarnya keinginan. Kalau cuma keinginan tak ya wes ini tidak akan berangkat. Tujuan. Setelah itu kesanggupan kowe enak iku omahku apa numpak Grab apa naik becak atau kayak ada rencana planningnya ini supaya ini bisa berjalan yang menjadi niatan. Gue enak resiko nenek melaku paling yang gue bondone es teh ya rada akeh, kepanasan dan sebagainya itu. Dan Grab memang
mobil adem tapi yang Bayari. banyak. Nah itu kan semua ada resikonya. Nah, misalkan kesungguhan dalam kondisi misalnya awake dhewe ngambil cara nih kok mau nek udan iya dulu pakai opo. Kan akhirnya tercapai. Walaupun mestine kuwi 3 jam menjadi harus 5 jam, tapi kan masih bisa. Karena kita dengan kesungguhan dalam kondisi yang kita sudah niatan ada, rencana sudah ada, visi masih ada, ternyata di luar dugaan itu tetap sama. Nanti kalau kita ingin membangun rumah tangga diawali dengan dari niatan. Monggo, Gus Bari. Iya, matur nuwun, manten. Iki setengah lawas, setengah anyar, setengah mateng ya. Iya. Oh, setengah kok. Ya, pedodol kan Ya setengah. Setengah. Karena itu kembali lagi sedikit saya copek karena ada batasan. Tanpa adanya diputus, itu kita tidak akan mengenal batasan kita. Cuplikan. Kalau pulang ya kembali lagi kepada filosofi. Kan 2 kata nih, antara rumah dan tangga. Kembali kepada sebelum kita ngomong membangun, sebenarnya harus paham tentang tujuan sebenarnya. Kalau boleh nanti saya akan tanya yang sudah menikah, ini satu-satu. Tujuannya itu sebenarnya apa? Ingin rumah tangga. Karena jangan ngomong membangun dulu, kalau saya dari tadi ya penilaian saya dan persepsi saya, apa yang kamu bangun, tujuanmu awal aja sudah nggak jelas. Nggak punten. Jadi di sini kita bahas kembali seperti apa tujuannya. Itu nanti kita bahas membina atau membangun rumah tangga. Tanpa ada tujuan yang jelas, selamanya nggak akan jelas. Karena hukum alam ini benar-benar mengalahkan malah seperti teori matematika. Salah dari awal, hasilmu akan salah. Dipikirkan dulu tujuannya apa. Nanti saya tanyakan satu persatu. Pertanyaan pasti ada jawaban. Karena jawaban itu sebenarnya sudah ada. Karena sebenarnya dulu jawaban. Iya, akhirnya diolah menjadi sebuah pertanyaan. Berarti dulu jawabannya sudah ada. Tenang baik. Kita sudah menjalani, kembalikan tujuan. Tidak apa-apa. Pastilah. Mungkin tapi harus kembali lagi harus ada kejujuran, karena di sini kita memang ngobrol itu dengan kejujuran. Tanpa rekayasa. Jadi kalau kita ngomong awal, sebenarnya itu kan yang kita tangkap saat itu kan kita ngomong sing umum ya kita sama dia penglanang ya umumnya rapi siasa sama artinya dari pertanyaan ini bisa-bisa dari perjalanan kita ini akhirnya menemukan tujuan. Ada yang namanya kejadian di awal. Nah, memang kan tidak artinya tujuan kita mau ngomongin bangun tujuan awal. Wah, pasti ada tujuan. Nggak mungkin nggak ada tujuan. Pasti ada tujuan. Jadi kita itu gampangannya memiliki ini karena saat itu kan keterbatasan pengetahuan. Turunan. Tapi keterbatasan itulah memang ini perjalanan. Walaupun secara maknanya yang kita sudah pahami ya, sebenarnya kita hanya menjalankan kata awal itu. Ya.
dan kita sebagai manusia itu salah satu kan untuk menikah untuk meneruskan pemikiran supaya berkehidupan ini jalan. Ini selangkan kita hidup berumah tangga ini jadi ini sebenarnya pungkasannya kita itu ngomong kita itu nikah ya wis sak umumnya wae tadi dalam berkehidupan itu khususnya satunya yang kita jalani ini maka dikembalikan ke sini. Biasa tujuan ini karena kita sudah mengalami pirangannya tahun itu baru ketemu tujuan. Apa kita ini kan sharing enggak apa. Maksudnya kita awal tujuannya enggak menuju kemana? Wis aku was-wasan jujur wae. Wis pokoke rapi, semuanya rapi. Kalau dari saya mungkin dulu juga ya teman-teman sudah berkeluarga saya itu kan ya mungkin biasanya gerudak-geruduk kalau gitu kok kayaknya sama teman-teman yang dulu waktu kita bersama-sama kok ada yang canggung sungkan ya nek dolan rono kok ya mungkin ada istrinya keluarga kayaknya canggung kita disebutkan lah untuk berkeluarga tapi memang saya tujuannya seperti itu dulu waktu itu kan kita ini mau gak gerudak-geruduk ngomongnya gerudak-geruduk kong terlalu kok bareng katanya jadi nah kita nih kayak bingung ngomongnya bingungnya kok arah dolan rono kok ganti konco kan Jadi tujuan untuk menikah karena bingung. Buatan bingung tapi kan dari dipikir Gary terus memang waktu itu ya seperti itu intinya ya saya juga ya melihat teman-teman kok kayak wis rumah tangga kan mau terus tujuannya menikah panjenengan tujuannya yes niku mau nikah guys cuma anak turun kayak nopo kepiye kan ngoten niku jadi intinya saya berumah tangga waktu itu ya pertama ya lihat teman-teman sudah menikah enggak terus umumnya sudah bingung maksudnya berjalan dengan teman-teman tujuannya karena bingung tujuan ya teman kula niku mboten grudak-gruduk awale ngoten bujangan sama wis kawin. Bujangan sian apa? Ya bujangan kan identitas ya. Bujangan ya. Terus ada kene jagungan kali tiyang sepuh. Enten tiyang sepuh. Tujuannya. Ya tujuannya wis nikah niku. Loh, lha nggih. Jadi tujuan menikah itu apa? Nanti menuju kemana? Lupa identitas. Nah, bujang kan ya dulu kan bujang, sekarang sudah rumah tangga, maksudnya sudah ada gandengannya lah. Istilahnya dulu ya, pokoknya saya intinya menikah, semua ya dengan yang sepuh-sepuh apa jenis yang sepuh kayak ngono kalau rumah tangga sampai kakek-kakek ninen. Terus tujuannya? Yo, ini mau kali apa tujuannya? Wow, maksudnya ki gak sampai gerudak-geruduk model lho. Karena rene ngono kecana sing teratur lah maksudnya bisa berubah lah maksudnya. Oh, tujuannya terus berubah. Ya maune kan bujangan, iki kan nonton keluarga kan benten lah mungkin. Jadi mungkin perilaku yo niku wau. Mun dari awal bujang sok ngene terus nek rumah tangga kan biar jadilah kayak umumnya lah ngoten. Kak geruduk koyo bujangan ini udah geruduk ganti geruduk ini nek menurut kula kan pasti mencari jati diri ya kalau bujangan terarah nah memang nek bujangan sudah terarah mungkin sudah menentukan arahnya kan nek kula ngoten pemikiran menentukan arahnya yang jadi rumah tangga niku nek kula kan ngoten belum punya arah. Ya mungkin arahnya ke sana, mungkin arahnya ke rumah tangga. Kayak gini.
Ya memang dulu waktu bujang loh kesini loh main terus ya no pokoknya sampah lah maksudnya kayak wis bosen ngono ada kebosanan wis bujang ngono tok wis pakaian dekil karena sing mbahne kepengin melihat orang lain loh. Lagi tujuannya menikah. Niatane wis nek ngerti tujuane niatane. Ya memperbaiki lah, rasanya memperbaiki status dari bujang nang rumah tangga ya. Nyontoh. Yes, Nyontoh Pak Simbro. Ya mungkin seperti itulah. Saya juga memang nyontoh dari uang tua saya. Kalau saya sendiri sih dulu karena belum tahu istilahnya belum tahu pembelajaran seperti ini karena tujuannya ya ingin menikah dan karena usia karena sudah jadi kewajibannya seorang laki-laki ya menikah awalnya dulu terus begitu perjalanan makin ke sini istilahnya dengan pembelajaran dan sampai saat ini sih saya merasa tujuannya itu ya benar-benar membangun rumah tangga dengan seorang istri itu istilahnya apa ya biar bisa saling menghormati untuk tujuan akhirnya ya kematian udah gitu aja sih. Ya soalnya kan kalau di tujuan lian tentang hasrat awake dhewe ini karena minimnya itu tadi informasi nikah itu sebenarnya iya ya sih mau loh asli jujur ya kepengen menyalurkan hasrat awake dhewe asli terus tenang loh kalau pemirsa dilihat memang harusnya seperti itu makanya saya tanya tentang tujuan karena ini bukan masalah nanti salah benar nanti akhirnya bisa membangun rumah tangga ini kayak nggak dicap gini kulo awalnya kan tinggal usia dan macam-macam satu nih menyalurkan hasrat seksual tujuan saya kalau memang dulu saya terus terang mawon waktu dulu saya sebelum menikah itu memang nakal mas lagi saya cenderung ke dunia malam satunya enggak liar nih wow nah, waktu ketemu si istri dulu memang saya dasari cinta waktu itu terus saya ingin menikah dengan beliau ya salah satunya selain cinta juga menyalurkan hasrat seksual saya ke istri itu tujuan saya akhirnya dari tujuan itu tadi semuanya apapun nantinya ini memang nanti ada yang namanya di dalam masalah membangun rumah tangga harus ada di situ tujuan di situ memang ada masalah hasrat seksual tadi Pak Jimro mengatakan bahwa ini adalah kebutuhan kebutuhan di situ nah, untuk menciptakan rumah dan tangga memang harus ada tujuan itu bahan bakarnya memang yang paling mendasar paling banyak normatif itu memang dari menyalurkan hasrat seksual yang kedua mungkin biar dianggap normal yang ketiga mungkin tuntutan dari orang tua usia dan lain-lain tujuan itu tidak boleh hilang agar bisa diarahkan kembali kepada membangun atau membina rumah tangga secara kayaknya ini kita harus benar menata lagi karena rumah ini bukan hanya sekedar bangunan yang tak teratur memperbaiki tujuannya berarti harus dipegang selain memperbaiki juga membangun juga menambah dan tangganya ini adalah untuk tahapan-tahapan di sini ada kualitas nanti kualitas ke siapa? Terutama kepada diri kita sendiri sebagai seorang laki-laki, sebagai suami. Beda loh antara yang bujang dengan yang tidak itu lain. Orang juga memandangnya juga lain.
makanya harus kita jaga kualitas itu, terutama dalam masalah kemandirian atau kedewasaan itu harus dijaga. Jangan sampai malah yang bujang itu malah yang lebih dewasa. Isin rumah tangga kok malah kalah kedewasaan yang biasanya bujang. Saya mengatakan begini, kepala rumah tangga sama kepala keluarga itu berbeda. Oke, jelas Itu beda. bedanya dari mana? Kembali lagi kalau konteksnya kepala rumah tangga, sama Tapi soal kepala keluarga. Kalau kepala rumah tangga itu skalanya itu hanya keluarga. Kalau ngomong rumah tangga malah luas. Sampai menyangkut saudara nih wow gitu. Saudara, jadi ini wong Jawa paling rapi itu ngerapi kabeh. Hanya cukup kalau di dalam administrasi pun disebut kakak kan, gitu kan. Satu keluarga, kepala keluarga, ya hanya yang tertulis di situ. Tapi kalau masalah rumah tangga memang luas, mencakup nilai-nilai masalah strata ekonomi juga di sini. Jadi dari kasta atau strata ini, inilah sebuah kualitas sebagai kitanya sebagai laki-laki. Yang namanya banyak kita itu dalam kehidupan sosial, tetangga. Beda memang beda. Konteksnya yang beda. Mikir tujuan. Betul. Tujuannya salah, padahal memiliki kan tidak ada salah dan benar. Rumah tangga. Jelas. Nah itu kan. Enggak kan. Gantung kitanya kan. Dalam itu ada Berkualitas kamar, atau tidak. ada sentong, ada ruang tamu. Kita maknai seperti dapur, mandi, sedangkan yang lebih luas. Saya mengatakan itu kalau kepala rumah tangga itu Bisa jadi karena yang mengatur ekonomi keuangan manajemen itu di orang istri. Ya, kalau kepala keluarga dan apa-apa itu kan sebagian dari perspektif orang. Karena kalau perspektif di bedodol malah beda. Harusnya yang malah menata itu semuanya itu sebenarnya laki-laki. Secara ekonomi kan kesepakatan. Ya, memang kita melihat di masyarakat umum karena kebiasaan yang lebih dominan teliti jeliti kan kaum hawa yang disahi tur itu kan tergantung dia gimana natanya kesepakatan dengan Komunikasi lagi. komunikasi. Ya, memang ya, ini kan sebenarnya dari Gus Ferry itu mengupas yang sudah kita bicarakan dan mengembalikan dalam konteks awal. Oke, ini yang paling enak itu yang Masih bujang. Karena ya kita kalau buka itu dalam posisi kita tidak pernah kita seperti ini. Begitu. Nah, kalau umum wae ya memang itu juga proses mana menjalani hidupnya. Untuk memahami apa-apa kan butuh proses jalanan. Kalau kita nanti sudah membuktikan itu, kan kita membina. Saya tarik kesimpulan dari pendapat Ibu Ferry ini, kalau sebelum
mengarungi rumah tangga itu harus mengenal tujuannya dulu Iya. tujuan dulu nanti dikembangkan lagi. kembalikan lagi Iya. Ya memang tujuan itu juga kan anu Mas, ya anggap aja kan pegangan pegangan menjadikan arahnya itu. Kita itu kan nanti mau di mana? Ini soalnya kenyataan ya, Iya, real karena kita sama-sama laki-laki dan dewasa sudah siap rumah tangga. Ini contoh yang nyata. Setiap ada percekcokan itu bisa langsung juga dengan hasratnya kita ini kita salurkan. Ini nyata loh. Iya, Pelaku semua loh ini. Iya. Nah, maksud saya seperti itu. Ternyata kan tujuan kita awal kan kalau kita bina, kita membuat seperti membangun rumah tangga. Karena jadinya harmonis lagi. Rasa menjadi menciptakan rasa bahagia dan Ini wow. lagi tanggane sing terus suwi. Nah, ini kan kudu dibina Mas, pinter-pinternya kita. Ya, karena sudah dipegang untuk itu. Karena itu juga tidak lepas. Itu yang benar-benar bersinggungan langsung. Itu menjadi kebutuhan dasar. Ya awal tadi yang saya sampaikan menjadi kebutuhan dasar. Konteksnya secara fisik ya. Kalau benar-benar kita buat seperti pelajaran, berarti kan masalah hasrat seksual ini bukan masalah salah dan benar, tapi bagaimana kita untuk menempatkannya. Ternyata salah satu untuk keharmonisan. Itu hal yang itu fisik secara biologis itu kan itu memang kita kategorinya kan ngomong asing satu sama tapi cara ini kan hanya konteksnya sing sama normal, tapi itu memang sebagai kunci juga ya. Malam ini lumayan gayeng ya. Semoga pemirsa juga bisa ya mungkin ada yang bisa diambil. Anu hebat tertel ini kan ngalor gitu. Nah, dulu sempat tanya awal-awal kok nggak ngetan ngulon sih Mas? Rencananya ngonten, mboten cukup, Mbak. Kalau itu ngetan ngulon. Benernya yang nggak cukup. Bener yang mboten cukup. Ternyata saya nangkep ini kan ternyata orang dulu ini kayak aneh guyonan sebenarnya alor gitu loh, gak ngetan ngulon itu loh. Ternyata ya Sabtu saya masih sekolah itu kan namanya kutub ya dari utara sama selatan. Ya kalau sudah menjadi porosnya ini kan berarti kita istilahnya kita ngobrol tetap maton, tetap sesuai dengan koridor-koridor yang ada dan potensi dan kejujuran tidak perlu direkayasa seperti apa. Kita memang benar-benar sesuai dengan apa yang kita miliki, yang kita alami. Bismillah kita yang namanya ngobrol itu ngalor gitu. Bukan bedabus, bukan. Sesuai kita alami. kayaknya guys ya kita tuh cerita pengalaman kita masing-masing. Nah, kita bahas, kita obrolkan lah, diskusi. Tidak ada di sini ada yang merasa kita mau minteri, menggurui, tidak. Sharing. Kalau masalah hidup dan kehidupan, Mbak, sebenarnya kita tuh diberi kekuatan masing-masing kepada Tuhan itu punya kekuatan sendiri, punya kelebihan sendiri. Jadi nggak ada yang namanya lebih atau itu lebih pintar atau lebih pandai. Kalau masalah sinau urip lan kauripan itu tidak ada. Jadi saling mengisi aja. Maksudnya pun masing-masing sama mumpung enggak memetik. Ini cuma nanti kan apa persepsinya atau daya tangkapnya pemikiran. Jadi dalam berumah tangga itu kan yang tadi permasalahan ini. Misalkan kita itu kan
berhadapan dengan biasanya kalau umum wis ana perkara ana masalah tak pasrahke Gusti. Kenapa kita tidak dengan bangga dengan masalah? Masalah itu mergo ana masalah artinya apa? Ini jadi dengan masalah kan tantangan. Tapi lek ngomong iki masalah iki tak pasrahke Gusti. Apa bedanya karo putus asa? Ini putus asa, Lebih ke putus asa. Masa itu lah. Putus asa tapi dipoles dengan sastra yang begitu indah. Gusti ini. Tapi kalau kita itu coba unik. Masalah. Jadi kayak awake iki dengan adanya masalah malah dijak cilih masalah ngerti ya. Aku lho sing Gusti ya. Itu bukan kita tuh dengan masalah kita. Artinya kita masih punya. Artinya tantangan di diri kita dalam merawat rumah tangga dengan pernik-pernik persoalan. Pasti beranggapan berangkatnya supaya kita nanti punya kita berpikir terhadap masalah. Kowe ngerti ya? Aku lho sing Gusti. Gayane kan awake iki sih ono semangat. Gede nih masalah. Jadi dengan masalah itu malah kita itu ngerti apa masalah. Jadi kayak awake iki bukan ngelokro. Ya wis tak pasrah. Berarti kan tidak ada ada persoalan. Karena ada rumusnya manusia, ada ranahnya. Bahwa belum tentu bahwa masalah itu sebenarnya suatu cara Tuhan memberikan kita tuh supaya untuk memahami dalam mengarungi kehidupan. Mumpung sih ini hanya untuk motivasi untuk diri kita. Syarat hidup adalah Punya masalah. Masalah itu repek. Kalau enggak punya masalah, ya kita mau kalau nggak mikir ya, mikir sandang, nggak mikir ke beras, nggak punya masalah. Tapi memang lagi diomongin. Tapi ya sudah nggak apa-apa. Minimal ada motivasi pada diri. Bukan kita itu mau menantang terus banget, tidak. Tapi tidak ngelurkro saat ada masalah. Masalah ngerti ya. Aku loh sih Gusti artinya. Kita masih ada semangat. Karena apa? Allah jadi mau wis ono pertanyaan mesti ono jawab. Mungkin itu Gus. Ya malam ini terima kasih ya. Kami diberi kesempatan tukar pengalaman, tukar pendapat. Kalau toh ada yang salah itu jelas lagi. Dan kalau ada kebenaran mungkin juga berhubur malam ini itu ngapa menjadi kita ada manfaat untuk orang lain. Dan matur nuwun sangat kadang-kadang pun dihadirkan kesempatan di channelnya Pededel. Di waktu ada kesempatan awasi ngobrol ngalor ngidul ini baik diri kita juga untuk bersedia juga sangat dari sakit nyampaikan atur tambahin untuk kata-kata bijak hari ini guys. Bahasa Jawa nih kata menungso sing akeh ngucap lan weruh tresno ning lali sejati ning tresno. Wonten monggo. Terima kasih untuk kehadirannya semua di sini. Semoga apa yang diobrolkan itu bisa bermanfaat bagi kita dan bagi pemirsa yang menonton. Salam Rahayu, salam Pededel.